Syukron, Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi ilmu sosiolinguistik yang berkaitan tentang alih kode dan campur kode. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, terlebih dahulu di sini saya ingin menjelaskan mengenai tentang definisi kode itu sendiri dalam ilmu sosiolinguistik. Nah, kode dalam ilmu sosiolinguistik adalah sistem tutur yang di dalam penerapannya memiliki ciri khas yang khusus latar belakang penutur, relasi penutur dengan mitra tutur, dan situasi tutur yang ada. Kode biasanya berbentuk varian bahasa yang terjadi secara nyata yang digunakan berkomunikasi antara anggota masyarakat bahasa. Itu definisi kode menurut para ahli dalam ilmu sosiolinguistik. Nah, kembali ke pembahasan yang sebelumnya mengenai tentang alih kode dan campur kode. Yang pertama, campur kode. Campur kode adalah mencampur dua bahasa atau lebih di dalam satu tuturan yang digunakan oleh si penutur berkomunikasi dengan mitra tuturnya. Di dalam campur kode, si penutur menggunakan serpihan-serpihan bahasa daerah seperti bahasa Mandar, bahasa Mamuju, bahasa Bugis ke dalam bahasa nasional atau ke dalam bahasa persatuan. Umpamanya mencampur bahasa Mandar dengan bahasa Indonesia, atau si penutur menggunakan serpihan-serpihan bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Intinya di sini mencampur dua bahasa atau lebih dalam satu tuturan. Inti dari campur kode. Nah, adapun contoh dari campur kode sebagai berikut. Besoknya kita Ustaz. Dapat ngasih informasi. Oh, gimana Bego tingkat? Masih di Tangerang. Itulah tadi contoh dari campur kode, yaitu mencampur dua bahasa, di mana si penutur dan mitra tutur ini mencampur bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Inilah yang disebut campur kode. Yang ini contoh secara sederhananya. Baik, kembali ke pembahasan yang kedua tadi, yaitu alih kode. Nah, definisi dari alih kode itu beragam dari para ahli ilmu bahasa. Salah satunya definisi dari Apple, beliau mengatakan bahwa alih kode itu adalah peralihan pemakaian bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain karena berubahnya situasi. Apakah karena bergantinya topik pembicaraan atau karena disebabkan hadirnya mitra tutur baru. Nah, contohnya peralihan pemakaian bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau peralihan pemakaian bahasa Indonesia ke bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lain. Namun definisi ini bukan menjadi satu-satunya definisi yang ada dalam ilmu sosiolinguistik. Ada satu definisi lagi dari Hermes. Beliau mengatakan bahwa alih kode itu bukan hanya sekedar peralihan pemakaian bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Namun, peralihan pemakaian ragam bahasa satu ke ragam bahasa yang lain, dialek bahasa satu ke dialek bahasa yang lain, gaya berbahasa satu ke gaya bahasa lain, itu juga termasuk alih kode. Itu menurut Hermes. Nah, adapun contoh dari alih kode sebagai berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. كيف حالكما؟ بخير نحن الحمد لله. هل يدرس الأستاذ في هذا اليوم؟ Naam, betul. حسنا. Itulah tadi contoh dari alih kode, di mana yang awalnya si penutur dan mitra tutur menggunakan bahasa Indonesia beralih menjadi menggunakan bahasa Arab karena adanya mitra tutur baru. Nah, ini yang disebut peralihan pemakaian bahasa dari bahasa lokal ke bahasa asing atau peralihan pemakaian bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ya, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tidak hanya disimak dan dipahami, tetapi bisa menjadi buah manfaat bagi kita, khususnya bagi karir kita ke depannya. Terima kasih kepada Ustazah, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah ikut berpartisipasi.
Saya akhiri, langit lengkap dengan bintang, laut lengkap dengan ombak, taman lengkap dengan bunga, hati lengkap dengan cinta. Rabiana Rizkayanti lengkap dengan Saifuddin. Salam lengkap dengan mengucapkan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.